Untuk kali ini saya hanya membatasi perbincangan tentang Islamisme itu supaya mudah diingat. Jadi Islamisme bertujuan untuk merebut kekuasaan. Kalau Islam bertujuan untuk memakmurkan dunia ini, mensejahterakan umat manusia dan menegakkan keadilan. Tinggal saudara pilih, apakah saudara berjuang untuk Islam atau berjuang untuk Islamisme. Dilihat dari tujuan saudara itu apa. Sekali lagi ukuran kita, apakah itu Islamisme atau Islam, terletak pada dimensi politiknya, yaitu pada kekuasaan. Inti dari politik adalah kekuasaan. Perjuangan politik adalah perjuangan untuk merebut kekuasaan. Dan kekuasaan itu memang Bapak-bapak enak, walaupun hanya segenggam kecil aja. Enaknya untuk ngatur orang. Yang kedua, tadi turunan dari situ ialah bahwa kaum Islamisme menafsirkan teks-teks agama secara politik dan secara monolitik. Politik yang monolitik, artinya penafsirannya itu harus satu. Kita akan membahas ini Islam dan Islamisme dalam pertemuan-pertemuan di Jambi, dan saya mohon saudara-saudara juga di daerah masing-masing, karena kita hari ini lebih memerlukan perjuangan yang Islami daripada perjuangan yang Islamis. Saya tidak menafikan bahwa satu saat kadang-kadang kekuasaan itu diperlukan untuk menegakkan yang tadi itu. As-sultah itu buat Imam Ali laisatil hadaf, bukan kekuasaan, tapi sultah itu hanya alat untuk menegakkan tadi kesejahteraan bagi rakyat. Dan kalau kekuasaan itu ternyata menyengsarakan rakyat, maka kita harus tinggalkan kekuasaan itu. Kalau kekuasaan itu akan memecah belah orang banyak, kita harus tinggalkan kekuasaan itu. Itulah yang dilakukan oleh Imam Ali. Cerita ini selalu saya ulang-ulangi supaya saudara menyimpannya dalam ingatan. Kalau seluruh pembicaraan saya tentang Islamisme dan Islam itu terlupakan, intinya ada dalam cerita ini. Jadi kepada Imam Ali datang dua orang perempuan memperebutkan seorang bayi, mengadu kepada Imam Ali. Imam Ali mengambil keputusan dengan cepat. Dia ambil pedangnya, saya belah bayi ini dan saya bagi dua. Seorang di antara ibu itu menangis keras. Tidak ya Amirul Mukminin, jangan belah, anak itu berikan aja kepada dia. Lalu Imam Ali membawa anak itu dan diserahkan kepada ibu yang menangis dan menjerit itu. Engkaulah ibu yang sejati. Karena ibu yang sejati tidak ingin anaknya dibelah menjadi dua. Imam Ali adalah ibu sejati kaum mukminin. Dia tidak ingin umatnya terpecah. Jadi walaupun kekhilafahan itu adalah hak dia, walaupun bayi itu adalah milik dia, dia ingin menyelamatkan bayi itu dan dia serahkan bayi itu, yaitu kekhalifahan, kekuasaan itu. Kekuasaan adalah sebetulnya milik Imam Ali, sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kuntu maula fahadha aliyun maula." Tapi kalau harus memilih antara kekuasaan dengan kesejahteraan orang, Imam Ali memilih kesejahteraan. Kalau harus memilih antara kekuasaan dengan membunuh anak itu, Imam Ali lebih baik meninggalkan kekuasaan dan menyelamatkan anak itu. Metafora ini menurut saya sangat indah dan menyimpulkan konsep Islam dan Islamisme. Sekaligus juga menjawab pertanyaan saudara-saudara kita, kalau benar hadis Godirhum itu ada dan Imam Ali itu paling berhak untuk menjadi khalifah, Imam Ali itu paling pemberani dan dia jagoan berperang, masa ia tidak menuntut haknya? Kalau itu benar, pasti Imam Ali akan berjuang untuk merebut haknya. Itu kata mereka bukti bahwa hadis man kuntu maula itu bohong, bikinan orang Syiah. Karena Imam Ali juga tidak berjuang itu untuk memperebutkan itu, padahal kita tahu jawabannya. Lebih baik menyelamatkan bayi itu daripada harus membagi kekuasaan. Saya ingin menyingkatkan aja pembicaraan saya sebagai kesimpulan. Satu, Islamisme bertujuan untuk merebut kekuasaan. Islam bertujuan untuk menyebarkan kesejahteraan. Yang kedua, Islamisme adalah politisasi ajaran Islam.
penafsiran ajaran Islam yang dipolitikan, yang dibawa-bawa ke politik. Islamisme itu penafsiran tunggal. Islam memberikan kepada kita penafsiran yang majmu', ya, penafsiran yang majmu'. Itulah inti pluralisme, tentang memberikan kesempatan kepada orang untuk memberikan penafsiran dan tidak mengklaim satu penafsiran sebagai yang paling benar. Itu klaim pluralisme, sekaligus juga klaim dari Islam. Yang ketiga, belum kita bicarakan tapi pokoknya ada hubungannya yang tadi, syariatisasi Islam. Syariatisasi Islam maksudnya perjuangan pada akhirnya ialah menegakkan syariat Islam. Pada awalnya syariat Islam itu hanya disebut kayak di dalam Al-Quran, kata syariat itu hanya disebut satu kali. Kata syariat disebut dalam Al-Quran sebagai kata syariat, bukan syara'u atau mustaqotnya yang lain. Tapi syariat itu hanya disebut satu kali, dan menurut Basam TV, penafsiran Basam TV, itu pun hanya menunjukkan kaidah-kaidah moral. Jadi etik tadi, makarimul akhlak. Kalau Al-Quran menyebut syariat, syariat itu sebetulnya berkaitan dengan aturan-aturan akhlak. Bukan syariat dalam pengertian kita sekarang, yaitu aturan-aturan hukum yang disahkan melalui perundang-undangan di negara yang bersangkutan. Syariat dalam pengertian itu jadi undang-undang negara, itu baru terjadi abad-abad ini aja. Awalnya usulannya sih terjadi pada awal abad ke-20. Tapi bahwa syariat itu menjadi undang-undang negara, itu baru datang belakangan ini saja. Zaman dulu sih masing-masing madhab saja. Sampai pernah Imam Malik, ya, didatangi oleh Khalifah Al-Mansur, biar Al-Muwatta itu jadi syariat Islam aja di seluruh kerajaan Islam waktu itu di zaman dinasti Abbasiyah. Al-Muwatta, Imam Maliknya menolak dan berkata biarlah di setiap tempat ada ulamanya yang membimbing mereka pada syariat Islam. Jadi syariat Islam itu dulu tidak tunggal, banyak sekali dan tersebar di berbagai daerah. Sampai Imam Malik menolak untuk dijadikan standar syariat untuk seluruh negara Islam waktu itu, memberikan contoh kepada kita sekarang ini. Jadi sebetulnya syariatisasi itu ya bertentangan dengan pluralisme. Artinya hanya menerima satu penafsiran tunggal tentang syariat yang berlaku di sebuah negara, dan yang lain dianggap tidak berlaku. Tambahan kecil aja untuk saudara pikirkan, ternyata banyak yang disebut syariat Islam itu tidak ada dasarnya dalam Quran dan hadis sama sekali. Ambil contoh di Aceh, yang berjudi dicambuk. Tidak ada dalam Quran dan hadis penjudi itu dicambuk. Bahkan tidak ada dalam hukum jinayat Islam yang berjudi itu harus dihukum. Atau perempuan ketemu berduaan dengan lelaki bukan mahram, dicambuk, dirotan. Ya, perempuan yang dirotan sampai pingsan. Tidak ada itu. Tanya kepada mereka, dalilnya dalam Quran. Kalau kita kan definisinya syariat itu ialah hukum. Kalau yang paling ekstrimnya dulu saya dengan Ustaz Wawan, hukum Allah. Dan selain syariat itu, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Jadi mula-mula syariat itu diartikan hukum Allah, setelah itu diartikan undang-undang yang dibikin oleh para penyusun undang-undang dan dinisbahkan kepada hukum Allah. Padahal nggak tahu itu hukum Allah, yang jelas-jelas itu hukum manusia. Semuanya itu yang bikin itu manusia. Di Saudi malah rame-rame lagi ada undang-undang perempuan tidak boleh nyetir mobil. Itu berdasarkan syariat Islam, gitu. Aneh-aneh hukumnya juga, dan itu jelas tidak ada dalam Quran dan hadis. Apalagi orang Syiah wajib disembelih karena mereka musyrik, itu kan syariat Islam. Nggak ada itu syariat Islam. Coba tanya kepada para pendiri syariat Islam di sini ini. Sebetulnya hampir tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mohon maaf untuk pembicaraan yang berkepanjangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.